Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Puspitasari dari kelas D3 Teknik Kimia nomor absen 13. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian soal-soal destilasi fraksinasi. Untuk soal yang pertama, suatu menara destilasi pada tekanan 1 atm dengan menggunakan kondensor total dan reboiler parsial dipakai untuk memisahkan campuran etanol air dengan fraksi mol etanol 0,2. Menara destilasi menghasilkan destilat dengan kemurnian 80% mol etanol dan residu dengan kemurnian 2% mol etanol. Jika umpan pada suhu 80 Fahrenheit dengan metode McKeep, tentukan jumlah stage pada R sama dengan 5/3 dengan laju alir umpan 1000 kmol per jam. Diketahui HF pada 80 derajat Fahrenheit sama dengan 833,3 kJ per kilo, H sama dengan 20.833,3 kJ per kilo, HL sama dengan 2.916,7 kilojoule per kilo. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita buat dulu skema dari proses destilasi. Tujuannya agar kita lebih mudah memahami maksud dari pertanyaan tersebut. Pertama, kita buat dulu kolom destilasinya. Kemudian ada aliran masuk sebesar 1000 kmol per jam dengan fraksinya sebesar 0,2. Lalu di aliran destilatnya itu terdapat fraksi destilatnya sebesar 0,8. Dan pada aliran bottomnya terdapat fraksi molnya sebesar 0,02. Nah, ROP-nya tadi diketahui 5/3. Yang ditanyakan jumlah stage-nya. Karena ini berkaitan dengan pemisahan campuran etanol air, maka kita menggunakan data kesetimbangan etanol air pada 1 atm bisa dilihat dalam appendix A323. Nah, dari data kesetimbangan tadi, kita plotkan titik X sama Y-nya. Nanti akan membentuk kurva seperti ini. Nah, setelah membentuk kurva seperti ini, kita buat garis diagonal dengan cara menghubungkan titik ujung atas ke ujung bawah. Dan cara di garis lurus. Dah, ketemu garis diagonalnya. Kemudian tadi juga diketahui XF-nya, fraksi fit-nya sebesar 0,2, berarti di sini. Nah, ini kita tarik ke atas sampai menuju garis diagonal. Kemudian ke sini ya, sampai sini. Udah. Tapi selanjutnya kita menentukan kilainya. Kilainya nanti tegak lurus atau miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah, caranya gimana? Kita harus tahu dulu umpannya tadi berupa apa. Nah, karena di soal tadi tidak langsung diketahui kan umpan berupa apa, tapi yang diketahui itu ada HV, HL, sama HF. Dari situ kita bisa tahu umpannya nanti berupa apa. Karena tadi HF-nya lebih kecil dari HL, berarti umpannya berupa cairan dingin, di mana Q-nya nanti lebih besar dari 1 dan slope-nya lebih besar dari 1. Berarti nanti slope-nya akan miring ke kanan. Nah, buat tahu slope-nya itu seberapa, berarti kita harus cari dulu slope-nya. Cara nyari slope sebelumnya kita harus cari dulu Q-nya. Q-nya sama dengan HV min HF per HV min HL. Dari data yang diketahui tadi, HV, HF, HL, kita inputkan di sini, kemudian akan diperoleh Q sama dengan 1,12. Kemudian dari Q sama dengan 1,12, ini bisa kita cari slope-nya. Slope-nya sama dengan min Q per 1 min Q. Berarti sama dengan, ini harusnya ada minnya, min 1,12
isinya tadi per 1 min 1,12. Berarti ini tadi min 1,112 per 0, min 0,12 berarti sama dengan 9,33. Dibulatkan menjadi 9. Berarti slope-nya 9. Karena 9 berarti nanti slope-nya miring ke kanan. Berarti 9 itu kan 9 per 1 tuh. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Kanan 1, 1. Berarti titiknya di sini. Nah, dari garis XF tadi yang memotong titik garis diagonal, kita tarik menuju ke garis yang ini, titik yang sini tadi. Seret, ketemu hilainya yang memiliki slope sama dengan 9. Itu. Terus selanjutnya, tadi diketahui fraksi destilat sebesar 0,8. Berarti di sini kita tarik ke atas sampai garis diagonal. Kemudian berhenti dulu setelah garis diagonal. Nah, selanjutnya kita cari intercept. Cara nyari intercept pakai rumus XD per R plus 1. XD-nya tadi 0,8, R-nya diketahui 5/3, ditambah 1 berarti hasilnya intercept-nya sama dengan 0,3. Berarti di sini. Berarti dari titik XD yang memotong garis diagonal tadi, kita hubungkan ke titik 0,3 di garis lurus. Nah, temu intercept-nya sekian. Nah, terus XB-nya tadi juga diketahui sebesar 0,02. Nah, ini berarti di sini kan. Nah, dari sini kita hubungkan ke garis yang memotong titik antara keyline sama intercept. Berarti kan di sini. Nah, berarti dari 0,2 garis lurus ke perpotongan titik intercept sama keyline. Sampai sini. Garis dari titik XD sampai sini, keyline-nya ini yang memotong ini, namanya garis enriching, yang kaya akan etanol. Dari XB-nya tadi yang 0,02 sampai ke sini, perpotongan sini, namanya garis stripping, yang kaya akan H2O. Kemudian, setelah kita ketemu untuk garisnya, kita cari stage-nya ada berapa. Caranya, kita buat segitiga. Jadi dari titik sini, titik XD yang memotong garis diagonal tadi, kita tarik lurus sampai memotong kurva. Titik kurva. Thread ke sini. Stop, terus ke bawah. Thread sampai batasnya dari garis enriching-nya. Terus ke sini lagi. Thread sampai sini. Terus ke bawah. Thread. Udah. Ini 2. Ke sini lagi. Thread. Ke bawah. Thread sampai garis stripping. Batasnya. Ini dihitung 3. Dan seterusnya. Berarti jumlah stage yang digunakan itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Di mana dalam kolom distilasinya nanti terdapat 3 stage dan pada reboiler terdapat 1 stage. Nah, untuk soal yang kedua, ini tentang destilasi benzen toluen menggunakan metode konsentrasi entalpi. Diketahui umpanya berupa liquid sebesar 100 kg mol per jam berupa benzen toluen yang mengandung 55 mol persen benzen dan 45% mol toluen, di mana ini terdestilasi pada tekanan 101,32 kPa dengan mengandung destilat yang memiliki fraksi 0,98 dan aliran bottomnya memiliki fraksi sebesar 0,04. Menggunakan reflux ratio
1,3 kali dari reflux minimum. Yang pertama tentukan jumlah tray yang diperlukan. Yang B, suruh menghitung beban panas di kondenser dan reboiler. Yang C, menghitung jumlah tray yang diperlukan ketika R-nya minimum. Nah, langkah yang pertama seperti biasa untuk lebih memahami soal, jadi kita pakai dulu skemanya dari proses destilasi. Yang pertama kita buat dulu menara destilasinya. Di sini ada aliran masuk tadi sebesar 100 kmol per jam dengan fraksinya 0,55. Kemudian di aliran destilatnya mengandung 0,98 dan di aliran bottomnya mengandung fraksi 0,04. R-nya tadi atau reflux ratio-nya tadi sama dengan 1,3 kali reflux minimum. Karena ini tentang pemisahan campuran benzen toluen, maka kita menggunakan data kesetimbangan dari fraksi benzen pada tekanan 101,325 kilopascal. Nah, yang pertama disuruh mencari jumlah tray. Nah, jadi langkah pertama dari data kesetimbangan tadi kita plotkan dulu ke grafik. Nanti akan membentuk kurva seperti ini, dikungkung seperti ini. Kemudian kita buat garis diagonalnya dengan cara menghubungkan titik ujung atas ke ujung bawah di garis lurus. Nah, ketemu garis diagonalnya. Kemudian XF-nya tadi diketahui sebesar 0,55, berarti di sini. Kita tarik ke atas sampai menuju di garis diagonal, berhenti sampai garis diagonal. Nah, terus kita tentuin kilainya, nanti apakah tegak lurus atau miring. Nah, karena tadi diketahui bahwa umpannya berupa liquid, berarti ini kilainya akan tegak lurus, berarti tarik ke atas. Gitu. Nah, selanjutnya XD-nya tadi diketahui 0,98, berarti di sini kita tarik juga ke atas sampai berpotongan dengan dengan garis diagonal, berhenti di sini. Kemudian dari sini, dari titik XD ini kita garis menuju ke titik perpotongan antara keyline dengan kurvanya tadi. Jadi ini dari titik X di sini menuju di garis lurus sampai sini. Teruskan seret. Nah, di sini ketemu 0,46. Kira-kira segitu. Nah, terus dari titik ini, intercept yang sini, 0,46 ini tadi, kita buat untuk mencari R operasi. Di mana R operasi ini kita cari dulu dengan menggunakan intercept. Intercept sama dengan XD per RM plus 1. Interceptnya tadi kan 0,46. Terus XD-nya tadi 0,98. RM-nya nggak diketahui. Terus ditambah 1. Nanti RM-nya ketemu 1,13. Nah, R-nya tadi kan 1,3 kali RM, berarti 1,3 kali 1,13 sama dengan 1,47. R-nya ketemu 1,47. Kemudian kita cari intercept yang baru. Dengan cara rumusnya tetap intercept sama dengan XD per R plus 1. XD-nya tadi 0,98, R-nya tadi 1,47 ditambah 1, nanti ketemu 0,398. Dibulatkan jadi 0,4, berarti di sini. Nah, gitu. Berarti dari titik XD yang berpotongan dengan garis diagonal,
Kita tarik garis lurus sampai ke 0,4 ke sini. Ini intercept yang baru tadi. Nah, setelah itu tadi fraksi bottomnya kan diketahui juga 0,04. Berarti di sini kita tarik sampai ke garis diagonal, berhenti di situ. Kemudian dari garis XD ini kita cari stage-nya. Nah, seperti biasa untuk dari garis antara titik XD sampai perpotongan hilainya ini dan intercept, ini dinamakan seksi enriching, di mana ini mengandung kadar benzen yang lebih banyak. Dan untuk yang dari hilain sini sampai menuju ke titik XB, ini namanya seksi stripping. Nah, kemudian kita cari stage-nya. Jadi di sini kita tarik garis lurus sampai menuju potongan dari titik kurvanya tadi, garis kurvanya tadi. Terus ditarik ke bawah, batasnya sampai seksi enriching tadi, terus tarik ke samping, dan seterusnya sampai di titik XB. Dan ini ketemu jumlah tray-nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ternyata ada 16. Jadi jumlah stage-nya yang digunakan ada 16. Nah, di mana pada kolom distilasinya nanti terdapat 17 stage dan pada reboiler terdapat 1 stage atau tray. Tuh. Nah, untuk soal selanjutnya disuruh mencari beban panas kondensor atau QC dan beban panas reboiler atau QR. Nah, untuk mencari QC nanti kita perlu data yaitu V1, H1, L, HD, D, sama HD. Terus untuk mencari IR kita juga perlu data berupa D, HD, plus sama W, HW, HC, F, sama HF. Jadi sebelumnya kita harus cari dulu data tersebut. Yang pertama kita cari dulu pakai neraca massa total. Nah, pakai neraca massa total berarti F sama dengan D plus B. F-nya tadi sebesar 100, terus D-nya nggak diketahui plus B, terus D-nya berarti 100 min B. Ini persamaan 1. Terus kemudian menuju ke neraca massa komponen. Di sini berarti rumusnya XF kali F sama dengan XD kali D plus XB kali B. XF-nya tadi 0,55, F-nya 100, XD-nya 0,98, D-nya tadi dari persamaan 1 kita substitusikan ke sini, terus ditambah XB-nya tadi 0,04 dan B-nya belum diketahui. Nah, dari perhitungan ini akan diperoleh B sebesar 45,75 kg mol per jam. Nah, dari sini D-nya bisa dicari, berarti 100 min 45,75 sama dengan 54,25 kmol per jam. Nah, D udah diketahui, sudah dapat satu data. Terus kemudian kita cari laju alir liquid atau L. Ini pakai rumus dari R sama dengan L per D, atau bisa ditulis juga L sama dengan R kali D. R-nya tadi diketahui kan sudah dapat 1,47, terus dikali D-nya ini tadi 54,25 kmol per jam, berarti L-nya sama dengan 79,755 kmol per jam. Kemudian kita cari laju alir vapor atau V1. V1 ini rumusnya L plus D. L-nya tadi diketahui 79,755. Terus ditambah D-nya tadi 54,25. Berarti V1-nya sebesar 134,005 kmol per jam. Nah, selanjutnya kita mencari panas laten atau lambda B menggunakan persamaan 11.64. Nah, persamaannya seperti ini.
Ini. Nah, dari persamaan ini kita perlu data CB, CPB, terus T-nya, T0-nya, lambdanya. Nah, itu dicari menggunakan tabel data dari tabel 11.61. Nah, CPB-nya itu sebesar 1,67,5. Terus TB-nya tadi 110,6. Terus T0-nya 80,1. Terus ditambah lambda BB-nya 33,330. Terus CPB-nya, CPYB-nya 138,2. TBB-nya tadi 110,6 min 80,1 T0-nya tadi. Nanti ketemu panas latennya sebesar 34,224 kJ per kilo. Selanjutnya, kita disuruh mencari dulu saturation temperatur pada kondensor sama reboiler. Yang pertama kita cari dulu saturation temperatur pada kondensor. Nah, tadi kan ya satunya atau XD-nya tadi kan 0,98. Berarti kira-kira di sini lah ya. Nah, terus karena tadi umpannya berupa liquid, berarti kita narik garis atas itu sampai saturated liquid line. Berarti dari 0,98 di sini kita tarik ke atas sampai saturated liquid line. Kemudian kita tarik garis ke samping. Diasumsikan itu sebesar 81,1 derajat Celcius. Kemudian kita nyari saturation temperatur pada reboiler. Jika F-nya tadi 0,55 berarti kira-kira di sini lah ya. Nah, terus diperoleh berapa T-nya? Kita tarik ke atas. Jadi 0,55 tarik ke atas sampai saturated liquid line. Terus ditarik garis ke samping. Kira-kira T-nya itu sebesar 91,1. Nah, tadi kan saturation temperaturnya pada kondensor sama reboiler udah dicari tuh. Sekarang kita pakai dulu data yang dari kondensor. Nah, untuk mencari H1 itu menggunakan persamaan dari 11.62. H1 itu rumus persamaannya seperti ini. Kemudian datanya kita inputkan. YA tadi sama dengan XD-nya 0,98. YA-nya tadi dari tabel 1161 itu 30,8220. Terus ditambah CPY-nya tadi juga diambil dari tabel. Kemudian T-nya ini T pada kondenser ya. Kita pada kondenser berarti tadi 81,1. Terus T0-nya tadi 80,1. Seperti itu sampai nanti ketemu H1-nya itu sebesar 30.985,214 kJ per kilo. Kemudian cari HD-nya menggunakan persamaan 11.65. HD persamaannya seperti ini, sama dengan XD kali CPA min T dikali T min T0-nya yaitu 80,1 ditambah 1 min XD dikali CPB kali T min 80,1 ditambah 0. Nah, datanya tadi diinputkan ke sini, nanti ketemu HD-nya 138,786 kJ per kilomol. Nah, kita lalu mencari panas di kondensornya atau QC menggunakan persamaan 11,610. QC-nya tadi sama dengan P1H1 dikali L HD dikurangi DHD. Nah, gini, tadi kan udah dicari semua kan datanya ini, tinggal kita inputkan ke sini, nanti ketemu QC-nya 5756 megajoule per jam.
gitu. Nah, kemudian kita mencari HB untuk nanti data di panas reboiler atau QR. Nah, HB-nya ini dicari menggunakan feature 11.61 ini. Nah, tadi kan XB-nya tadi diketahui 0,04. 0,04. Ini berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kalau 0,4 di sini. Nah, di sini 0,04. Nah, nilai HB-nya berapa? Kita tarik sampai liquid line. Satu liquid. Dari sini kita tarik ke sini. Terus ke kiri. Nah, di sini. Nah, ini diasumsikan kira-kira 4.500 kJ per kilomol. Yang kedua, kita mencari HF menggunakan persamaan 1165. HF persamaannya seperti ini, sama dengan XF kali CPA min T dikali T min 80,1 atau T0 ditambah 1 min XF dikali CPB dikali T min 80,1 ditambah 0. Datanya tadi diinputkan, XF-nya udah diketahui, CPA-nya juga dari data tabel 1161. Nah, semua dimasukin di input, terus HF-nya ketemu 1665,24 kJ per kilomol. Nah, selanjutnya kita nyari beban panas reboiler atau QR menggunakan persamaan 11,617. QR rumusnya sama dengan DHD plus BHB plus QC min FHF. D-nya tadi udah diketahui 54,25, terus HD-nya tadi diketahui 138,786, ditambah B-nya 45,75, terus HB-nya 4.500, ditambah QC-nya tadi, QC yang tadi 4452,52 dikurangi F-nya 100, terus HF-nya ini tadi 1065,24. Nanti ketemu QR-nya 4171332,66 kJ per jam. Nah, soal selanjutnya yaitu menghitung jumlah tray saat R-nya minimum. Nah, dari data kesetimbangan tadi, kita plotkan titik X-nya sama Y-nya untuk membentuk sebuah grafik seperti ini. Nah, kemudian dari kurva ini, kita buat garis diagonalnya dengan cara menghubungkan titik atas sampai titik bawah dengan garis lurus. Udah ketemu garis diagonalnya. Kemudian XF-nya tadi kan udah diketahui tuh 0,55. Berarti kan di sini kita tarik ke atas sampai titik memotong garis diagonal. Nah, karena tadi diketahui di soal bahwa umpannya berupa liquid, berarti line-nya nanti lurus, tegak lurus. Ketika atas diteruskan lanjut sampai ke atas. Ini line-nya. Kemudian XD-nya tadi diketahui 0,98, berarti kan di sini kita tarik ke atas sampai memotong garis diagonal. Berarti di sini. Nah, lalu tadi kan saat R-nya minimum itu interceptnya sama dengan 0,46. Ya udah, 0,46 kan di sini. Berarti dari titik ini kita lakukan, kita buat garis lurus dengan memotong garis keyline sama kurvanya. Nah, seperti ini sampai lurus. Di sini 0,46. Kemudian XB-nya tadi kan 0,04.
Berarti di sini kita tarik ke atas sampai garis diagonal. Berarti di sini ya titiknya. Kemudian setelah sudah semuanya, tinggal kita cari stray-nya, yaitu dengan cara membuat segitiga-segitiga. Berarti dari sini, dari titik XD yang memotong garis diagonal, kita tarik ke kiri sampai memotong garis kurva, kemudian turun ke bawah sampai memotong garis diagonal. Begitu juga dilanjutkan sampai nanti berakhir di titik XB atau 0,04. Nah, setelah itu jadi jumlah tray-nya ketemu. Jadi jumlah tray saat R minimum itu ada 8. Nah, di mana pada menara distilasinya terdapat 7 tray dan pada reboilernya terdapat 1 tray. Sekian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.